etos kerja yang ditanamkan. Kemudian juga ada budaya-budaya kerja. Kalau istilahnya di sekolah itu adalah praktik baik, budaya positif. Budaya positif dari mulai kejujuran, datang tepat waktu, menyelesaikan sesuai dengan target, ya. Kemudian juga bagian-bagian dari pelayanan standar yang ada di sebuah perusahaan. Kami menitipkan juga pada Luas Group melalui Bapak Direktur, kami menitipkan anak-anak bukan hanya masalah finansial dan kinerja saja, tetapi juga soft skillnya, budaya kerjanya itu mungkin nanti bisa dibangun sejak awal. Dan Bapak Ibu Kepala Sekolah kadang juga nyambangi ya, jangan dilepaskan saja, sekalian belajar. Nyambangi, lihat, nyambangi itu bahasa Wonogiri ya. Di Solo ada nggak nyambangi? Ada ya. Ya sekali-kali tengok anak-anaknya, dilihat, diberi motivasi. Ya bagaimanapun ini orang tua kedua setelah ayah ibunya yang berada di rumah. Dan pastinya ketika anak-anak itu dititipkan di sekolah, sekolah ini kan laboratorium pendidikan. Pendidikan itu kan hard skill dan soft skill. Nah, sekolah harus amanah dalam menjaga anak-anak dan terus dilanjutkan di dunia kerja. Ibu Bapak, di mana kelas industri itu adalah program pengadaan kelas khusus dalam lingkungan sekolah yang dikelola secara bersama-sama dengan industri. Dan seperti yang disampaikan Pak Gub itu pengennya industri itu punya peran lebih lagi, nek pengen mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas, kemudian jumlahnya juga banyak, ya diperbanyak pemadanannya. Kepala sekolah juga harus demikian, ya harus cepat menangkap peluang. 70% ya kita sama-sama tahu ya, kurikulum itu sebenarnya bukan untuk mengekang ya Pak Mardhani ya, tetapi disitulah kita menari bagaimana peserta didik itu bisa benar-benar mengenal industri itu sejak dia berada di bangku sekolah, tidak menunggu lulus baru kenal, ya, tidak menunggu lulus baru kenal, tidak hanya magang sekitar 6 bulan saja, 1 tahun saja, tetapi benar-benar memahami bagaimana dunia industri itu secara utuh. Oleh karena itu kami berkali-kali menyarankan kepada sekolah itu diberi kebebasan untuk mencari rekanan dan bekerja dengan dunia industri sesuai dengan kompetensi yang ada di sekolah. Kemarin saya ngobrol juga dengan Dirjen SMA Vokasi Bu, lupa saya namanya, Bu Kiki ya, Bu Kiki, bahwa ketika kita sedang membahas tentang KIK dan KIP butuhnya 2.500 ya, butuhnya bukan 2.000, kita bisa menyediakan 2.500, butuhnya itu kalau bisa 30.000 tenaga kerja. Kemudian yang dikeluh kesahkan adalah support 2.500 itu yang baru siap kerja itu baru sekitar 300-an itu yang siap kerja, masih ada yang tidak kerasan dan lain-lain. Kita SMK dituntut untuk nututi dunia industri, sementara kalau nututi pastinya nih Pak Mardhani ya, alatnya kan ya orang nutut, dijili ya orang oleh, gak boleh karena alatnya mahal ya. Kalau harus penyediaan lagi juga belum tentu itu nanti istilahnya mentes gitu, sehingga juga terjadi tarik ulur. Bagaimana bisa ada output yang baik, SDM yang baik, pemadanan yang baik, linearitas yang baik ketika tidak bersinergi dengan industri yang ada. Maka Group ini menjadi salah satu piloting. Suksesnya nanti dari Luas itu untuk memfasilitasi SMK-SMK di Jawa Tengah. Jadi tidak hanya 21 Pak, intinya itu loh maksudnya. Ya, intinya itu mubeng ya.
mubeng. Nah, kami harap nanti juga secara verbal itu bisa disosialisasikan praktik baik apa nanti yang ketika sudah berjalan sehingga nanti bisa diadopsi oleh industri yang lain juga. Dan untuk kompetensi keahlian yang lain juga, karena pada prinsipnya kalau tadi disampaikan tentang implementasi kurikulum merdeka, kurikulum itu kan nanti dinamis ya, kurikulum kan dinamis sehingga kita harus terus update, upgrade, inovasi, bakat dan minat peserta didik dan disesuaikan dengan dunia kerja yang ada. Dan alhamdulillah ya, kalau kita melihat pada output SMK di Jawa Tengah itu, kalau kita lihat dengan provinsi yang lain, ketika kami bertemu dengan kepala dinas provinsi yang lain, tampaknya kita masih yang terunggul ya. Tuh ya, Jawa Tengah masih yang terunggul. Dan kalau dimulai dari kegiatan atau event hari ini, harus dilanjutkan lagi, harus ditingkatkan lagi dengan pemadanan yang serupa. Terus juga untuk mendapatkan bantuan kan harus dapat pemadanan ya. Jadi jangan mengajukan proposal saja tapi tidak ada pemadanan. Ya, banyak yang bertumpuk berkasnya, tidak ada pemadanan ya, tidak ada pencairan. Nah, selanjutnya kami juga menitipkan kepada ibu bapak kepala sekolah, pengawas ya. Karena pengawas ini punya akses secara langsung dengan kepala sekolah dan mayoritas, ada yang tidak ya, mayoritas ex kepala sekolah. Jadi karir tertinggi seorang guru adalah pengawas. Karena seperti itu, berarti sudah lulus dari guru, lulus dari kepala sekolah, kemudian menjadi pengawas. Nah, meskipun Bu Indah belum pernah ya jadi kepala sekolah Ibu. Belum, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting kan lebih besar dibanding kepala sekolah ya. Nah, kami berharap besar kepada pengawas ini melakukan pemetaan ya, tidak sekadar mengawasi tetapi juga memberikan sebuah edukasi dan membantu sekolah-sekolah binaannya. Kalau ada pengawas yang masih tertidur, halo, bangunkan, karena ini SMK itu terus bergerak. Dan SMK itu tidak selalu anak-anaknya memiliki kemampuan dan kemauan. Kadang ada kemampuan secara finansial, tapi tidak ada kemauan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Banyak contohnya, saya dari desa, saya dari Wonogiri. Orang tuanya itu mampu, anaknya yang nggak mau, maunya bekerja. Lah kalau sudah pokoknya, terus meh dikapakne meneh. Pokoknya, nah, untuk mengantisipasi hal yang demikian, kalau itu kan bukan karena orang tuanya tidak mampu ya, tetapi karena anak-anaknya sudah tidak mau. Oleh karena itu harus difasilitasi pengawas benar-benar mengawal satuan pendidikannya untuk SMK binaannya untuk melakukan pemadanan ya, agar anak-anak itu tidak hanya bekerja dengan tujuan mendapatkan uang saja ya. Contoh dulu